Sanjata! Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata! Gerak! Tegak! Sanjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Kerjakan. Kerjakan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta, mengenang arwah dan jasa-jasa para pendiri bangsa, para proklamator, mereka-mereka yang telah berkorban dan memberi kepada kita dasar ideologi negara Pancasila dan memimpin perjuangan kemerdekaan sehingga kita hari ini menjadi negara merdeka. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih. Tanda kebesaran buka. Hormat Sanjata!
Sanjata! Gerak! Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Sanjata! Gerak! Tagak! Sanjata! Gerak! Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Parade! Istirahat! Di tempat! Gerak!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati dan saya muliakan Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beserta para wakil ketua dan para anggota yang hadir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mewakilinya, para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hadir. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang hadir. Para wakil ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara. Para menteri koordinator, para menteri kepala badan, para wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jaksa Agung, Kepala BIN Panglima TNI dan Kapolri. Para ketua umum partai politik yang saya hormati dan saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sehingga kita hari ini dapat bersama-sama memperingati hari peringatan hari lahir Pancasila di tempat yang bersejarah ini di tahun 2025 ini. Saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini kembali memperingati hari lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu, padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau, ratusan kelompok etnis, agama-agama yang berbeda-beda, dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita, kita dapat bersatu. Dapat bersatu di tengah perbedaan. Bersatu di tengah kebinekaan,
berbeda tapi satu. Saudara-saudara sekalian, ternyata Pancasila inilah yang telah memperkenankan kita untuk bersatu di tengah gelombang dinamika dunia yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Tema peringatan hari ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Ini tema yang tidak hanya ajakan, tapi merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. Suatu ideologi dasar negara yang telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita selama tahun-tahun yang penuh tantangan. Saudara-saudara sekalian, ketika sekarang dunia dihadapkan pada ketidakpastian global penuh dengan konflik antara negara-negara besar, penuh dengan tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, di mana yang kuat akan memaksa yang lemah untuk patuh kepada kehendak yang kuat. Indonesia harus bertahan hidup. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita sekarang sudah mulai merasakan bangsa Indonesia sebagai bangsa keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk. Tapi juga bangsa di dunia yang sudah mencapai ke-16 ekonomi terbesar, dan dari tahun ke tahun menuju kekuatan demi kekuatan. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan, justru di hari besar ini, bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada.
Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Saya kira itu inti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, para pemimpin kita adalah manusia. Para pemimpin kita banyak kelemahan dan kesalahan. Tapi janganlah kita lupa, sekali-sekali jangan kita lupa jasa-jasa mereka. Jangan kita lupa prestasi-prestasi mereka. Prestasi semua pemimpin kita. Sambil kita belajar dari kekurangan-kekurangan mereka. Wujud kesetiaan kita kepada Pancasila, wujud kesetiaan kita kepada NKRI adalah seluruhnya, terutama para pemimpin. Pemimpin di pusat, pemimpin di provinsi, pemimpin di kabupaten kota, pemimpin di kecamatan, pemimpin di desa.
Jaga kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mau mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, marilah kita yakinkan bahwa Pancasila hidup. Pancasila bukan sekedar mantra. Kita tidak boleh diam bila mana nilai-nilai kita dilemahkan. Kita harus menjaga, harus membela, dan harus meneruskan nilai-nilai tersebut agar negara kita melangkah maju. Kekayaan kita sungguh besar. Saya sangat yakin dalam beberapa tahun ini kita akan bangkit sebagai negara yang hebat. Itu keyakinan saya. Kekayaan kita sekali lagi sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat. Dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu. Saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia. Saya minta dukungan semua unsur, terutama generasi muda, terutama anak-anak muda. Kami adalah angkatan yang memang sebentar lagi harus meninggalkan podium. Kami berbuat ini hanya untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu. Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesia. Marilah kita tidak lupa jasa-jasa proklamator kita, jasa-jasa pahlawan kita yang telah berkorban untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak Ibu yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, tadarruk dan khufyah agar doa dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhamu
agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami meyakini dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan dari-Mu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi real, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata. Gerak. Tegak. Sanjata. Gerak. Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Hormat Sanjata. Gerak.
Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara. Saya ucapkan terima kasih kepada Komandan Upacara dan seluruh peserta upacara atas pelaksanaan upacara yang tertib, baik, disiplin. Terima kasih. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan. Siap, laksanakan Bapak. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Ya saudara, baru saja Anda menyaksikan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara, di mana dalam upacara kali ini pun juga hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ada Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang adalah juga Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, ada Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dan juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kala. Selain pimpinan eksekutif pun juga ada pimpinan MPR, pimpinan DPR dan juga pimpinan DPD yang menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini yang dilakukan di halaman Gedung Pancasila Jakarta. Dan saat ini saudara, untuk diketahui bahwa usai upacara ini para pimpinan dan juga kepala lembaga yang ikut dalam acara ini pun nantinya akan dikumpulkan dalam sebuah ruangan untuk pada akhirnya bertemu bersama usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini. Dan nantinya penurunan sang merah putih dilaksanakan oleh Paskibraka pada pukul 16 tanpa dihadiri oleh tamu undangan. Dan itu yang bisa kita sampaikan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini dalam breaking news yang disiarkan oleh kita. Dan jangan kemana-mana saudara, terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila akan ada di program Kompas TV lainnya. Saya Mario Sarong pamit undur diri, sampai jumpa.